Salah satu cara yang dilakukan oleh wanita untuk membuat pipinya menjadi tirus secara instan yaitu dengan cara buccal surgery. Buccal surgery atau yang dikenal dengan liposuction pada area pipi bertujuan untuk membuat pipi terlihat lebih tirus dengan cara menghilangkan buccal fat. Biasanya, liposuction dilakukan dengan cara membuat sobekan di bagian antara pipi dalam dan gusi dan memaksa buccal fat untuk keluar melalui insisi tersebut. Karena itu, pasien akan diberikan anestesi agar tidak merasa sakit ketika dioperasi. Jika buccal fat dihilangkan, baru kemudian dokter akan menutup sobekan tersebut dengan cara menjahitnya. Dan lihatlah hasilnya, pipi tirus yang menjadi idaman para wanita bisa dilakukan secara instan. Dari video tersebut, analisislah kira-kira jenis jaringan apakah yang mengalami sobekan atau kerusakan dalam operasi ini. Silahkan amati pula macam-macam jaringan epitel berdasarkan struktur, letak, dan fungsinya seperti gambar tersebut. Jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata yang mana di dalamnya juga termasuk manusia itu ada 4 macam. Kita singkat 4 macam tersebut menjadi EPOS. Apa sih Bu EPOS itu? E-nya, E itu jaringan epitel, P-nya pengikat atau jaringan ikat, kemudian O-nya itu jaringan otot, S-nya jaringan saraf. Baik, yang pertama kita akan bahas jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan permukaan luar suatu organ. Nah, kita perlu tahu nih ciri-cirinya. Ciri-ciri dari jaringan epitel itu yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Kalau tersusun rapat, artinya tidak ada ruang antar sel. Kemudian yang kedua, jaringan epitel ini tidak memiliki yang namanya pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Perlu diketahui kalau si jaringan epitel ini tumbuh dan melekat pada permukaan jaringan ikat, yang mana jaringan ikat itu memiliki pembuluh darah, sehingga si jaringan epitel ini memperoleh nutrisi secara difusi dari cairan jaringan ikat tersebut. Nah, selanjutnya si jaringan epitel ini memiliki kemampuan regenerasinya tinggi. Apabila ada sel-sel epitel yang rusak, nantinya akan langsung digantikan oleh sel-sel epitel yang baru. Kalau tadi sudah bahas ciri-cirinya, sekarang kita bahas fungsi dari jaringan epitel. Yang pertama, tadi kan jaringan epitel ini melapisi permukaan dalam. Artinya dia melindungi jaringan yang ada di bawahnya atau berfungsi sebagai proteksi. Kemudian yang kedua, transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang ketiga, fungsinya untuk absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah penyerapan, salah satunya yaitu penyerapan sari makanan misalnya pada epitel usus halus. Kemudian yang ketiga untuk sekresi menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar. Yang selanjutnya ada ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme. Sisa-sisa metabolisme apa saja? Ada air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu.
Berdasarkan letaknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya epitelium yang membatasi dengan bagian luar. Kemudian yang kedua ada endotelium. Endotelium ini membatasi dengan organ bagian dalam. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya mesotelium. Nah, mesotelium ini yang membatasi rongga dalam. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, jaringan epitel dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada epitel pipi atau squamosa, yang kedua ada epitel kubus atau kuboid, yang ketiga ada epitel silindris atau kolumner, dan yang terakhir ada epitel transisional. Sementara itu, berdasarkan jumlah lapisan sel penyusunnya, ada yang namanya epitel selapis atau simplex, epitel berlapis banyak atau kompleks, dan epitel berlapis semu atau pseudokompleks. Sekarang kita bahas jaringan epitel pipih atau squamosa. Jaringan epitel pipih berdasarkan susunannya ini dibagi menjadi 2, dibedakan menjadi 2. Ada epitel pipih selapis atau tunggal dan epitel pipih berlapis banyak. Nah, yang epitel pipih selapis kita bahas dulu ciri-cirinya nih. Sesuai dengan namanya, tentunya dia terdiri atas selapis sel. Karena selapis, jadi dia sangat tipis, kemudian inti selnya berbentuk bulat telur terletak di tengah sel. Ciri yang kedua, dia bersifat permeabel dan transport zat dilakukan dengan difusi dan osmosis, misalnya untuk difusi oksigen serta karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, jaringan ini dijumpai pada bagian tubuh yang terlindungi dan jarang terkena gesekan. Nah, dari ciri-cirinya tadi, jadi epitel pipih selapis ini dapat ditemukan pada terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, lengkung Henle pada ginjal, alveolus paru-paru, selaput pada telinga tengah, dan selaput pada telinga dalam. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya epitel pipih berlapis banyak. Nah, dari namanya, jadi membran ini tebal, kemudian terdiri lebih dari satu lapis sel. Jadi banyak lapisan ya. Nah, struktur yang demikian membuat jaringan tersebut berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Nah, jaringan ini banyak terdapat pada permukaan luar kulit, kemudian permukaan dalam esofagus, rongga mulut, vagina, dan anus. Pada kulit, jadi sel-sel epitel pada lapisan terluar ini tidak memiliki inti atau mati, dan sitoplasmanya itu digantikan oleh yang namanya protein keratin atau zat tanduk, sehingga menjadi kering dan bersisik. Sel-sel epitel mati tersebut dapat mengelupas dan nantinya digantikan oleh sel-sel epitel yang ada di bawahnya. Jika mengalami gesekan yang terus-menerus nih, misalnya karena beraktivitas secara terus-menerus, seperti mencangkul dan menggali permukaan luar kulit, telapak tangan dapat mengalami penebalan lapisan keratin atau yang disebut dengan kapalan. Yang kedua kita bahas ada jaringan epitel kubus atau kuboid. Jaringan epitel kubus ini tersusun dari sel-sel berbentuk kubus. Nah, kalau dilihat dari permukaan, sel-selnya itu tampak berbentuk seperti heksagonal atau poligonal. Namun jika dilihat dari samping, tampak seperti kotak atau segi empat pendek dengan inti berbentuk bulat dan berada di tengah sel. Berdasarkan susunannya sama nih, epitel kubus dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus lapis atau kuboid simplex sesuai dengan namanya, tentunya bentuknya kubus, selapis kubus, intinya bulat di tengah sel. Nah, di sini fungsinya untuk proteksi, absorpsi atau penyerapan zat, dan juga untuk sekresi. Nah, sesuai dengan fungsinya tersebut, sehingga umumnya si epitel kubus berlapis tunggal atau selapis ini dapat ditemukan pada kelenjar ludah, retina mata, dinding ovarium, dan saluran nefron ginjal. Yang kedua ada epitel kubus berlapis banyak atau kuboid kompleks. Nah, ini terdiri atas lebih dari satu lapis sel, tentunya sesuai dengan namanya. Nah, lapisan terluar bentuk sel-selnya memipih, bagian dalamnya berbentuk kubus.
Jaringan ini berfungsi untuk absorpsi dan juga sekresi. Nah, di jaringan epitel kubus berlapis ini dapat ditemukan pada saluran kelenjar keringat, pada testis dan ovarium. Nah, untuk di ovarium sendiri, jadi si epitel kubus berlapis ini berfungsi untuk menyekresi sel telur. Kalau tadi kita sudah bahas jaringan epitel pipi dan jaringan epitel kubus, sekarang kita bahas jaringan epitel silindrisnya. Nah, si jaringan epitel silindris ini tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Sama dengan yang sebelumnya, berdasarkan susunannya, epitel silindris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis banyak. Untuk epitel silindris selapis, ini tersusun dari satu lapis sel-sel yang bentuknya silindris. Kemudian di antara sel-sel silindris tadi, umumnya ada yang namanya sel goblet, yaitu sel-sel berbentuk seperti piala yang menghasilkan lendir. Nah, di sini si epitel silindris tadi fungsinya bisa untuk sekresi karena bisa menghasilkan lendir. Nah, ini contohnya terjadi di bagian usus 12 jari, yang mana si sel Golbet tadi menyekresi mukus untuk melumasi permukaan usus agar tetap lembab. Kemudian selain untuk sekresi, si epitel silindris selapis tadi juga berfungsi untuk yang namanya absorpsi atau penyerapan. Nah, penyerapannya ini salah satu contohnya terjadi pada saluran pencernaan lambung dan usus. Kemudian jika diamati dengan perbesaran yang cukup besar, jadi pada permukaan sel-sel ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Nah, yang bersilia tadi disebut dengan epitel silindris selapis bersilia. Nah, epitel silindris berlapis yang bersilia tadi terdapat pada permukaan dalam hidung, uterus atau rahim, dan saluran falopi. Nah, di sini si gerakan silianya tadi bisa menyebabkan mukus yang disekresi oleh sel-sel goblet pada epitel tersebut dapat mengalir menurut arah gerakan silia. Pada saluran falopi sendiri, gerakan silia menyebabkan ovum atau sel telur bergerak menuju ke uterus. Nah, yang tidak bersilia tadi terdapatnya pada saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, dan kantong empedu. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis banyak. Nah, ini tersusun dari lapisan sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Nah, tapi sel-sel pada lapisan-lapisan yang bawah itu relatif lebih pendek dan bentuknya polihedral tidak teratur. Epitel silindris ini ditemukan berfungsinya untuk perlindungan dan sekresi, ditemukannya pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya jaringan epitel transisional. Nah, epitel ini disebut transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipi berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, di sini si jaringan ini memiliki beberapa lapis sel yang sulit ditentukan bentuknya karena ada yang bentuknya pipi, kubus, ataupun silindris. Jaringan ini terdapat pada organ berongga yang volumenya dapat berubah-ubah, contohnya kantong kemih. Pada saat terisi penuh, kantong kemih meregang dan sel-sel jaringan epitel transisinya mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pipih serta elastis. Jaringan ini juga dapat ditemukan pada saluran ureter, ginjal, dan leher rahim. Ternyata yang tadi bukan terakhir nih, berdasarkan struktur dan fungsinya ada yang namanya epitel kelenjar yang terletak pada kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini ada dua macam, jadi ada yang endokrin dan eksokrin. Untuk epitel endokrin ini dia tidak memiliki saluran pengeluaran, jadi hasil sekresinya diangkut melalui pembuluh darah kemudian disalurkan ke bagian tubuh yang memerlukan. Salah satu contoh hasil seker dari endokrin yaitu hormon. Selanjutnya ada yang namanya kelenjar eksokrin. Kelenjar ini memiliki saluran pengeluaran untuk sekresi zat berupa enzim dan juga keringat. Itu tadi materi yang dapat Ibu jelaskan terkait jaringan epitel. Semoga bisa kalian pahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!